Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas mengenai pengembangan pribadi konselor. Sebelumnya, perlu kita ketahui dulu nih, apa sih itu pribadi konselor? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 13 mencantumkan bahwa saat ini konselor merupakan salah satu tenaga pendidik, yang mana hal tersebut merupakan indikator secara tidak langsung bahwa konselor sudah mulai dibutuhkan dalam suatu institusi pendidikan. Maka dari itu, hal ini perlu diperhatikan dengan diperlukannya suatu klasifikasi khusus akan konselor sebagai tenaga pendidik, sebagai upaya dalam membangun profesi konselor yang profesional. Selain itu, dalam pencapaiannya sebagai suatu profesi yang profesional, beberapa dari hasil penelitian menunjukkan kualitas pribadi konselor menjadi faktor penentu bagi pencapaian konseling yang efektif. Di samping faktor pengetahuan tentang dinamika perilaku dan keterampilan terapeutik atau konseling. Menurut Combs pada tahun 1986, melihat adanya perbedaan yang jelas antara ciri-ciri penolong yang efektif dan yang tidak efektif, yang ternyata menjadi ciri perbedaan itu adalah hal yang dipercaya penolong tentang empati, diri, naluri manusia, dan tujuan-tujuan si penolong itu sendiri. Menurut Combs, kajian itu menyiratkan bahwa keyakinan-keyakinan berikut ini ada kaitannya dengan sukses, yaitu konselor yang efektif terutama menaruh perhatian pada wajah dunia ini yang nampak dari sisi yang menguntungkan di mata kliennya. Ia memandang positif pada diri manusia, menaruh kepercayaan pada mereka, menganggap mereka semua mampu, bisa dipegang kata-katanya, dan ramah. Para konselor yang sukses mempunyai pandangan positif terhadap diri mereka sendiri dan mempercayai kemampuan mereka. Kepribadian konselor merupakan intervensi utama, karena seseorang tidak akan dapat memberikan bantuan tanpa memiliki kepribadian membantu. Konselor menciptakan dan mengembangkan interaksi yang membantu peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi secara optimal, mengembangkan pribadi yang utuh dan sehat, serta menampilkan perilaku efektif, kreatif, produktif, dan adjust. Halo, perkenalkan nama aku Weni Rosalinda dari kelompok 5. Di sini aku akan melanjutkan pembahasan mengenai karakteristik pribadi konselor. Karakteristik seorang konselor atau pribadi konselor itu ada sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman diri. Konselor patut memahami dirinya dengan baik sehingga dia mampu memahami secara pasti apa yang dia lakukan, mengapa dia melakukan hal itu, dan masalah apa yang harus dia bantu selesaikan. Yang kedua, kompeten. Konselor itu memiliki kualitas yang fisiknya baik, intelektual, emosional, sosial, dan moral sebagai pribadi yang berguna. Yang ketiga, kesehatan psikologis yang baik. Konselor dituntut untuk memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik dari kliennya. Hal ini penting karena mendasari pemahamannya terhadap perilaku dan keterampilan. Yang keempat, dapat dipercaya. Konselor itu tidak menjadi ancaman atau penyebab kecemasan bagi klien. Yang kelima, jujur. Konselor itu harus memiliki sikap transparan, terbuka, autentik, dan asli. Keenam, kekuatan. Konselor sangat penting dalam konseling, sebab dengan hal itu klien akan merasa aman. 7. Bersikap hangat. Bersikap hangat merupakan manifestasi dari sikap seperti ramah, penuh perhatian, dan memberikan kasih sayang. 8. Bersifat dinamis.
konselor harus memiliki respon yang aktif dan dapat mengkomunikasikan perhatian dirinya terhadap kebutuhan klien. 9. Sabar. Konselor harus melalui kesabaran yang dialaminya selama proses konseling, sehingga dapat membantu klien untuk mengembangkan dirinya secara alami. 10. Kepekaan. Kualitas ini berarti bahwa konselor menyadari tentang adanya dinamika psikologis yang tersembunyi atau sifat-sifat mudah tersinggung, baik pada diri klien maupun dirinya sendiri. 11. Yaitu kesadaran holistik. Konselor harus memahami kliennya secara utuh dan menyeluruh. Selain karakteristik seorang konselor yang disebutkan tadi, konselor itu juga harus memiliki perilaku yang efektif. Perilaku ini ada secara verbal dan non-verbal. Untuk perilaku verbal, konselor harus bisa menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, memberikan refleksi dan penjelasan terhadap pernyataan klien, penafsiran yang baik, membuat kesimpulan, merespon pesan utama klien, mendorong minimal, memanggil klien dengan nama panggilan atau Anda, memberi informasi sesuai keadaan, menjawab pertanyaan tentang diri konselor, menggunakan selera humor secara tepat tentang pernyataan klien, lalu penafsiran yang sesuai dengan situasi. Lalu perilaku nonverbalnya yaitu nada suara disesuaikan, memelihara kontak mata yang baik, lalu sesekali menganggukkan kepala, menunjukkan wajah yang bersemangat, memberikan isyarat tangan, jarak dengan klien lumayan dekat atau relatif dekat, ucapan tidak terlalu cepat atau lambat, duduk agak condong ke arah klien, memberikan sentuhan, dan wajah muka menunjukkan keramahan dan senyuman yang tulus. Mungkin itu tadi perilaku dan pribadi seorang konselor secara karakteristik. Ada beberapa cara untuk mengembangkan pribadi konselor. Yang pertama, selaku konselor profesional harus memiliki kesadaran dalam melakukan pekerjaan dengan menampilkan keutuhan pribadi seorang konselor. Yang kedua, ada kepribadian konselor yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tiga, konselor yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. 4. Konselor yang menunjukkan integritas kepribadian yang kuat ada. Bagian 5 yaitu konselor yang memiliki kesadaran terhadap komitmen profesional. Kemudian bagian yang ke-6, komitmen profesional konselor terhadap komitmen etika profesional. Mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih kita perlu mempelajari pengembangan pribadi konselor? Nah, jadi tujuannya itu adalah dengan mempelajari pengembangan kepribadian dan etika konselor agar para calon konselor itu memiliki kemampuan dalam mengembangkan kepribadian dan etika saat menjadi konselor nantinya. Nah, sehingga dapat menguasai 4 kompetensi dasar konselor, yang dimana yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Aspek kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Terdapat 8 buah aspek kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Untuk yang pertama ialah aspek achievement atau motivasi berprestasi. Achievement adalah kemampuan untuk bisa berprestasi dan beradaptasi dalam menyelesaikan suatu tugas dengan baik, yang mana hal tersebut dibarengi dengan keahlian, keterampilan untuk memecahkan suatu pekerjaan yang sulit. Lalu, yang kedua ada aspek kepribadian autonomi atau mandiri dan bertanggung jawab. Autonomi adalah kemampuan untuk bisa berdiri sendiri sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak bergantung kepada orang lain dalam mengambil keputusan.
Lalu, aspek kepribadian yang ketiga adalah difference atau menaati aturan dan disiplin. Difference adalah kemampuan untuk menaati perintah atau aturan dalam menerima saran-saran dari orang lain. Aspek kepribadian yang selanjutnya adalah afiliasi atau bekerja sama. Afiliasi adalah kemampuan untuk bersekutu dengan orang lain atau berpartisipasi aktif dalam suatu kelompok. Yang kelima, menyenangkan orang lain atau nurturance ialah kebutuhan untuk bisa menyenangkan orang lain, meliputi membantu teman bila dalam keadaan susah, membantu orang kurang beruntung, dan mengobati orang lain dengan sifat simpati dan empati yang tinggi. 6. Mengadakan perubahan atau change ialah kebutuhan untuk mengadakan perubahan, meliputi melakukan sesuatu yang baru dan berbeda, mengadakan perjalanan, dan menjumpai orang-orang baru dan mengubahnya setiap hari. 7. Tahan menghadap dan mengatasi rintangan atau endurance ialah kebutuhan untuk tahan mengatasi rintangan, meliputi mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai tuntas dan bekerja keras pada suatu tugas. Yang terakhir ada hubungan dengan lawan jenis atau heterosexuality ialah kebutuhan untuk hubungan seks dengan orang lain, meliputi bergaul dengan orang dari jenis kelamin yang berbeda dan mengikut sertakan jenis kelamin yang berbeda.